reformasi pendidikan, insya Allah Indonesia akan bangkit merebut peradaban, dan mimpi Indonesia merebut megatrend dunia 2045 dengan spiritualitas. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pada hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Saya mencoba ada masalah ini. Ya. Saya mencoba tadi malam mencoba membuka di internet. Ada 20 argumentasi yang terkait dengan ucapan selamat bangkit nasional. Saya mencoba melihat dari 20 itu, ini mungkin 4 ini sedikit terkait dengan pendidikan. Yang pertama ini, negeri ini harus bersih, maka membersihkannya harus segera dimulai dari diri sendiri, partai dan para pemimpin negeri ini. Yang kedua, hidup untuk berkarya menghidupi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan di negeri ini. Nah, ini yang paling menarik, bahwa mutu pendidikan nasional menentukan mutu kebangkitan bangsa ini, kebangkitan nasional. Yang terakhir, bila kita punya kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai bangsa, begitu banyak kreativitas bisa diciptakan. Mari kita bangkitkan semua yang bisa kita bangkit. Bangkitlah dengan spiritualitas. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, selamat Hari Kebangkitan Nasional 2020. Sedikit mereview sejarah ini, sejarah kebangkitan nasional, bahwa kebangkitan nasional ini adalah peristiwa lahirnya Budi Utomo 122 tahun yang lalu. Dan kongres pertamanya ini luar biasa. Mungkin ada rahasia di balik ini, karena kongres pertamanya itu pertepatan Ramadan tahun 1908. Nah, ini juga bertepatan Ramadan. Nah, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional tahun 1948. Dan ini yang menarik, bahwa yang mengusulkan itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah Ki Hajar Dewantara, yang dia mengusulkan kepada Soekarno pada saat itu, dan diusulkan kepada Mendikbud pada saat itu untuk diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kita melihat apa sih sebenarnya ruh dari kebangkitan nasional ini. Yang pertama adalah kesadaran akan persatuan bangsa. Pada saat itu pidato Soekarno yang intinya, kita ini sudah merdeka, tapi masih banyak yang mengancam republik ini. Jangan-jangan sampai sekarang kita sudah merdeka, juga masih banyak yang mengancam republik ini. Sehingga diusulkan waktu itu, dia katakan begini, tetapi yakin pasti akan kita menang dari berbagai tantangan-tantangan dari dunia ini. Yang pertama adalah bentuklah kekuatan massa untuk bagaimana mendukung perjuangan politik bangsa. Kemudian yang kedua, bagaimana menggalang persatuan nasional. Itulah dua intinya. Dan yang bisa menjadi gambaran mungkin bagaimana menata masa depan bangsa, bahwa kata kunci untuk bagaimana kita bangkit, harus kita berjuang, harus kita bersatu. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pendidikan bermutu, pendidikan yang unggul ini sangat dibutuhkan. Ini adalah amanah Pak Presiden Joko Widodo, bahwa pada periode yang kedua pemerintahnya ini fokus pada bagaimana peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Nah, hemat saya bahwa salah satu ciri keunggulan ketika bisa kita tampil secara spesifik, tampil beda, tampil dengan ciri tersendiri. Menurut penulis, menurut saya bahwa SDM bermutu adalah sumber daya manusia yang memiliki mindset, sikap, perilaku, dan kemampuan tindak sesuai dengan kebutuhan zaman, bahkan melampaui zaman dan tidak luntur dengan perubahan zaman. Sumber daya manusia yang mampu menciptakan perubahan, kreatif, mandiri, bukan sebaliknya terbawa dan larut dengan perubahan zaman. Itulah SDM yang cerdas spiritual.
Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, mari kita melirik bagaimana tujuan pendidikan nasional. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional ini sebenarnya secara normatif sudah sangat luar biasa. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa. Bukankah iman bertakwa itu adalah indikator kemuliaan? Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini luar biasa. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk bagaimana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Jadi ini sudah tertulis di dalam definisi pendidikan di dalam undang-undang. Meskipun sebagai penulis, karena di situ tertulis kekuatan spiritual keagamaan, saya sarankan keagamaannya untuk sementara dihilangkan, karena kekuatan spiritual dia bisa hadir dari dua sumber, yaitu budaya lokal dan dari keagamaan. Saya mencoba definisikan pendidikan berdasarkan pandangan saya bahwa pendidikan itu adalah upaya pemberian stimulus pada anak didik agar dapat mengaktualkan potensi dirinya. Apa itu potensi dirinya? Ada kecerdasannya, ada spiritualitas di dalam diri. Nah, inilah bisa melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Semua manusia sudah memiliki fitrah kecerdasan, fitrah spiritual, fitrah kemuliaan, fitrah kejujuran. Semuanya dimiliki oleh insan yang hadir di permukaan bumi ini. Jadi kita semua memiliki potensi kemuliaan. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kalau kita lihat tadi ini bahwa tujuan pendidikan secara normatif sudah luar biasa. Menghasilkan SDM yang mulia, berakhlak mulia, kreatif, bisa mandiri. Tujuan pembelajarannya menghasilkan orang yang berilmu. Pada kesempatan ini saya usulkanlah menjadi suatu kesepakatan bahwa yang kita akan hadirkan adalah SDM yang cerdas spiritual, yang spesifik nanti karena spiritualitasnya itu hadir dari integrasi antara nilai-nilai agama yang beragam yang kita yakini di Indonesia ini bersama dengan keragaman budaya menjadi satu kesatuan di dalam membentuk spiritualitas bangsa ini. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, kalau kita melihat fakta sekarang, krisis kehidupan multidimensi, gagal memanusiakan manusia, kelihatannya pendidikan gagal memanusiakan manusia. Ini kemiskinan, kemerosotan moral, ketidakadilan, korupsi. Ini Indonesia ini sudah gawat dengan termasuk gawat darurat dengan korupsi. Kerusakan lingkungan juga gawat darurat dengan kerusakan lingkungan. Narkoba, pengangguran, ini masih ada 11,3% itu sarjana yang menganggur. Motivasi literasi bangsa Indonesia ini, bayangkan 1 di antara 1.000 orang yang gemar membaca. Bagaimana mau maju kalau tidak mau membaca? Perintah pertama, ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbik. Itulah frame sebenarnya bagaimana membangun SDM yang kuat. Harus membaca. Apalagi sekarang harus ditingkatkan lagi literasinya, bukan hanya literasi bacaan biasa, tetapi literasi teknologi, termasuk bagaimana membaca alam, literasi alam. Nah, sistem kehidupan memisahkan antara nilai-nilai agama dengan budaya dengan sains. Akhirnya lahirlah ekonomi yang kapitalis, kemudian pendidikan yang cenderung materialistik, tata sosial yang individualistik. Ini kita sudah bisa saksikan di kehidupan bangsa ini. Politik yang oportunistik. Orang berpolitik hanya bukan ikhlas untuk bagaimana melihat bangsa ini maju ke depan, tetapi fokus utamanya bagaimana mencari jabatan. Kalau perlu disikuk kiri kanan untuk menduduki jabatan. Kemudian budaya hedonistik. Kemudian ini juga cenderung beragama dengan formalitas. Memahami ilmu agama tetapi tidak kurang diterapkan di dalam kehidupan.
Nah, dari berbagai fakta ini, saya melihatnya ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah dikotomi pendidikan termasuk dikotomi keilmuan. Dikotomi manajemennya. Ada pendidikan di bawah Departemen Agama, ada di bawah kedinasan, ada di bawah Mendikbud misalnya. Nah, pendidikan yang memisahkan nilai-nilai spiritual agama dan dengan perkembangan sains politik sudah tidak lari dari spiritualitas politik. Begitu pula di dalam berekonomi. Inilah yang menyebabkan terjadinya gejala kehidupan tadi yang beberapa di depan itu. Nah, ilmuwan atau sumber daya manusia yang dihasilkan cenderung jauh dari hakikat keilmuan, cerdas dan berkepribadian mulia, berpola pikir sekuler. Karena ilmu yang dikaji itu lepas dari nilai-nilai spiritual keilmuan. Bagaimana pendidikan Indonesia harusnya mampu membentuk kepribadian Indonesia yang tangguh, kreatif, jujur, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, toleransi, terbentuk secara simultan mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak SD, SMP sampai perguruan tinggi. Kemudian harus mampu menghadirkan, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berciri keindonesiaan. Inilah nanti yang bisa mengantar kita menjadi percaya diri untuk hadir di dunia itu menjadi daya saing bangsa ini. Nah, tentunya harus reformasi sesuai judul tadi. Mulai dari mana sebenarnya direformasi? Saya mencoba melihatnya reformasi total, mulai dari kelembagaannya, tujuan pengelolaan sampai pada kurikulum. Saya ini agak ekstrim ini, kelembagaan bahwa mestinya pendidikan itu hanya dikelola oleh satu kementerian, jadi pendidikan nasional. Kemudian ya mungkin nanti di dirjennya itulah nanti ya. Sekarang dirjen juga tidak objektif. Ketika ada dirjen pendidikan anak usia dini menengah, mestinya hanya dua di situ, dirjen pendidikan tinggi saja. Tetapi ada dirjen vokasi, ada dirjen sumber daya manusia. Jadi sebenarnya tidak konsisten juga dari segi struktur. Dan mohon maaf, ini mungkin agak kontroversi ini bahwa ini ke depan mestinya Kementerian Agama itu digabung dengan Kementerian Kebudayaan. Ini agak kontroversi. Kemudian tujuan pendidikan harus ditata, mulai dari bagaimana pendidikan rumah tangga, kemudian peletakan dasar kecerdasan difokuskan pada pendidikan dasar sampai dengan SMP, dan harus pemerintah bertanggung jawab bahwa seluruh masyarakat bangsa Indonesia itu wajib sampai minimal SMP. Penanaman nilai-nilai dasar keagamaan fokus di situ. Kemudian pengelolaannya terpadu dan berkelanjutan antara pendidikan non formal, pendidikan rumah tangga, pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini harus diformat tujuannya yang tepat sesuai dengan tingkatan perkembangan psikologi anak didik kita. Kurikulum sampai SMP itu mestinya kurikulum terpadu, merupakan integrasi antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu kehidupan, ilmu budaya harus terpadu. Baru bisa menghadirkan nanti bagaimana SDM yang kuat, bahwa penanaman nilai-nilai agama spiritualnya itu sudah tertanam kuat, baru masuk di pendidikan di atasnya. Para pendengar yang insya Allah dimuliakan Allah, tingkatan satuan pendidikan saya sudah mencoba mengurai ini. Pendidikan anak usia dini sampai SMP itu penanaman kepribadian dasar, pendidikan keagamaan yang kuat, kemudian bagaimana kesadaran berbangsa yang berciri keberagaman itu harus ditanamkan lebih dini. Yang dibahasakan dalam Mendikbud ini, saya kira terangkum di situ, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, berakhlak mulia. Ini Kemendikbud ini mengeluarkan ini bahwa karakter luaran SDM ke depan ini yang dimiliki. Nah, perlu dilakukan asesmen, ini bagus. Sebenarnya gebrakan Mendikbud itu bagus, asesmen karakter kepribadian. Karena selama ini pendidikan fokus hanya pengukuran kuantitatif yang tidak tergambar bagaimana sikap dan kepribadian anak didik kita. Jadi boleh jadi pintar tapi sebenarnya tidak berkarakter, tidak berakhlak mulia. Nah, pemerintah harus bertanggung jawab sampai umur 16 tahun sampai SMP harus bertanggung jawab. Kalau perlu digratiskan sampai SMP supaya penanaman sikap kepribadian bangsa yang bernilai spiritual, yang lahir dari nilai-nilai keagamaan dan nilai budaya itu bisa menjadi modal dasar untuk masuk pada perguruan-perguruan di atasnya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, nah ini fokus
saya percepat saja di sekolah menengah atas. Ya. Jadi, nah kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan, ya untuk pendidikan non formal ya kerjasama dengan Kementerian Agama, Kesehatan misalnya. Nah untuk pendidikan anak usia dini ya kerjasama dengan Kementerian Agama, karena disitulah sebenarnya adalah puncak pembinaan karakter sebenarnya adalah bagaimana penanaman nilai-nilai agama. Kemudian kerjasama dengan Kementerian Agama, kegiatan pembelajaran sekolah dipadukan dengan kegiatan-kegiatan rumah ibadah. Jadi saya bayangkan, saya mencoba membaca bagaimana sejarah perkembangan pendidikan di zaman Rasulullah, bahwa memang masjid itu menjadi pusat pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini sampai dengan SMP. Itu sebagai pusat pendidikan. Nah, sekarang ini kan banyak masjid tapi sunyi karena hanya dipakai untuk sembahyang, dipakai untuk salat. Nah ini nanti ke depan bagaimana program Kemendikbud itu nanti connect dengan program Kementerian Agama untuk bagaimana mengaktifkan masjid untuk menerapkan kurikulum integrasi. Kalau perlu nanti sampai SMP itu kurikulumnya sampai malam hari. Nanti jam 8 baru anak-anak bisa sampai di rumah. Jadi sehingga di masjid dulu baru lanjutkan kegiatan-kegiatan ke masjid dan baru sampai di rumah. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, nah khusus pendidikan tinggi, ini juga sebenarnya kalau kita lihat tujuan fungsinya ini sudah luar biasa. Ini sudah mengakomodir tadi bagaimana mencapai, mewujudkan manusia yang mulia. Bahkan menarik ini, bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pencarian kebenaran ilmiah. Saya tambah dengan kebenaran spiritual. Karena kebenaran ilmiah yang mengantar kita jadi dokter ini harus naik tingkat menjadi kebenaran spiritual untuk bagaimana kita menemukan kebesaran Tuhan di balik ilmu yang kita kaji. Ilmu apapun yang kita kaji sebenarnya adalah perjalanan spiritual untuk mendekat kepada Allah. Apapun namanya. Karena ilmu yang kita kaji adalah ayat-ayat yang tertulis, ayat tercipta atau ayat-ayat kaulia. Untuk mempertemukan bagaimana ayat-ayat kaunia. Kalau ini dilakukan, orang berpolitik tidak lepas dari nilai-nilai spiritual keilmuan politik, dan saya kira bangsa ini bisa aman. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, nah perguruan tinggi harus menjadi penggali, penemu, pengembang ilmu pengetahuan yang berciri keindonesiaan yang akan menata pembangunan dan peradaban bangsa. Referensi keilmuan merupakan integrasi sains konvensional ditambah dengan nilai-nilai spiritual yang berbasis pada budaya dan agama. Memang ini tidak mudah karena harus dirubah dengan filsafat keilmuannya. Saya sangat yakin. Kenapa selalu berkiprah pada filsafat barat? Kenapa kita tidak menghasilkan filsafat sains yang diintegrasikan dengan budaya-budaya lokal kita untuk bagaimana menata ilmu ke depan? Lahirlah nanti referensi keindonesiaan yang menjadi modal daya saing bangsa. Indikator-indikator bahwa kita terpuruk dari dunia itu, saya yakin kalau ini masuk di dalam indikator ini, kita akan melampaui dunia. Karena spiritualitas tidak akan luntur dengan perubahan. Karena itu adalah nilai-nilai Tuhan yang ada di dalam setiap diri, yang harus diaktualkan di dalam diri kita, di dalam praktek kehidupan kita melalui pendidikan. Pendidikanlah yang punya tugas besar, baik formal, non formal maupun informal. Dan rupanya pendidikan rumah tangga sangat berperan di dalam bagaimana menata dasar dari nilai-nilai, aktualisasi nilai-nilai spiritual. Ini saya sudah tata semua ini. Di S1 apa yang perlu dicapai tujuannya, di S2, di S3 ini lengkap Pak Moderator, tapi ini waktu mungkin, jadi bisa nanti diambil. Nah, pendidikan doktoral ini sudah, kalau usia lebih 40 tahun itu mestinya itu ilmuwan itu sudah bergerak bagaimana menghasilkan referensi-referensi yang bisa menata bangsa ini. Referensi-referensi yang bersifat berciri keindonesiaan banyak sekali. Etnobotani, etnobiologi, ini yang bersifat nilai-nilai lokal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah kekayaan bangsa kita, keragaman ekosistem, keragaman budaya, keragaman agama yang kita ini. Saya yakin sekali kalau ini menjadi tagline kita, karena saya sudah keluarkan itu bahwa Indonesian spirituality 0.1. Saya bilang ini kita terbawa semua ke 4.0, 5.0. Humanitas tidak cukup, harus dibungkus dengan spiritualitas. Itulah saya bahasakan spirituality 0.1, tidak akan berubah sampai dunia ini kiamat. Saya sudah suarakan itu dan tulisan saya sudah sampai di pusat itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi frame pendidikan di Indonesia.
Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, ya, ini salah satu juga bagaimana menata, ya, mulai dari pendidikan ke rumah tangga sampai ke atas itu harus diformat secara berkelanjutan, mulai dari tujuan sampai pada manajemennya, sampai pada penataan kurikulumnya. Dan insya Allah ini ada sedikit ini sangat sederhana, tetapi yang kuning itu merupakan gambaran sikap karakter akhlak mulia, ya, yang proporsinya itu dari bawah itu makin ke atas itu makin berkurang, ya, tetapi fondasi dasarnya di pendidikan usia dini ini, di mana harus berperan semua, rumah tangga, masyarakat, masjid, rumah ibadah, harus semua berperan untuk bagaimana kita mencapai SDM unggul, kompeten, berkepribadian Indonesia, cerdas, religius, dan berbudaya atau spiritual. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, ini sudah ada di sistem pendidikan, bahwa ada 10 nilai spiritual, nilai-nilai yang harus dibantu oleh seluruh satuan pendidikan. Ada yang mungkin sangat kontroversi yang saya usulkan di sini, bahwa bahan kajian untuk membentuk sikap tata nilai ini di perguruan tinggi mestinya agama itu menjadi wawasan keagamaan, karena sudah kuat dari bawah itu. Sudah tidak susah disuruh sholat karena sudah kuat dari bawah. Jadi di atas itu adalah wawasan keagamaan. Bagaimana nilai-nilai agama itu diajarkan untuk mengantar nilai-nilai agama itu berinteraksi sosial, berbangsa, bernegara, berinteraksi dengan dunia. Jadi ada 4 di sini mata kuliah wajib yang saya usulkan, itu wawasan kebangsaan, wawasan sosial budaya, wawasan keagamaan, wawasan iptek dan lingkungan. Ini sudah sampai juga di Kemendikbud. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan di sana untuk merumuskan. Nah, bagaimana strategi percepatan ini? Ada bahwa prasyarat untuk ini, salah satu Pak Doktor ini, salah satu prasyarat untuk jadi guru besar yang saya usulkan, sebaiknya difokuskan pada hasil riset yang dibuat di dalam hasil-hasil berbasis budaya lokal yang dihasilkan menjadi buku referensi atau teknologi tepat guna yang berguna bagi pembangunan bangsa. Percepatan keterampilan tujuan pendidikan pembangunan yang telah direorientasi tadi. Jadi referensi keilmuan kita itu lahir dari kita sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain. Referensinya akhirnya nanti lahir sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Ini luar biasa, Pak. Kemarin di Majene itu luar biasa itu. Nilai budaya Marade itu luar biasa. Kalau ada orang korupsi itu, memerintah korupsi itu, sampai 6 turunan tidak boleh jadi pemimpin. Bayangkan itu kalau itu menjadi itu regulasi di dalam kepemimpinan nasional, takut orang korupsi. Luar biasa itu kebudayaan lokal kita kalau kita rumuskan. Nah, ada sistem pendidikan Indonesia, kemudian sistem perekonomian dan perbankan dan lain-lain, itu semua bercirikan ke Indonesia. Dan sekali lagi inilah menjadi modal daya saing. Nah, hubungan dengan kampus Merdeka yang disuarakan dengan menteri sekarang, ya bisa nanti melahirkan referensi-referensi baru, program studi baru, ada etnofarmakologi, etnoekologi, etnowisata dan lain-lain. Ini semua tidak dimiliki oleh orang. Dapat menjadi media pembelajaran di luar kampus untuk menghasilkan referensi baru. Kemudian program mendekat saya adalah memang bagaimana rekonstruksi kurikulum dari seluruh satuan pendidikan mulai dari bawah sampai dengan perguruan tinggi. Para pemirsa yang selalu dimuliakan Allah, saya kira itu mungkin. Nah, ini secara rinci sebenarnya ada saya sampaikan. Nah, kalau sudah mantap sampai SMA ini, masuk di perguruan tinggi kita tidak terlalu repot. Karena ini sudah penataan fungsi pendidikan sudah bagus, akhlaknya sudah bagus. Coba sekarang mahasiswa saja disuruh sholat setengah mati, karena tidak terbentuk dari bawah. Hanya sibuk dengan HP-nya. Tiba waktu sholat, tinggal di ini. Yang parah juga dosennya tinggal di kelas. Nah ini sudah saya percepat saja, ini tataannya sudah ada semua saya ini di materi. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini adalah penataan mulai dari pendidikan keluarga sampai dengan pendidikan tinggi, mulai dari aspek kurikulum, aspek strukturnya sampai pada aspek nanti masuk kepada aspek bagaimana strategi pembelajarannya. Maaf, saya sekarang suarakan strategi dan metode pembelajaran spiritual quantum and spiritual learning, mengajar sampai bagaimana menghasilkan nilai-nilai ketakwaan kepada anak didik kita, dan saya kira semua ilmu bisa nanti mengarah ke sana.